Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 sesi Rabu 1 akan mempresentasikan tugas besar Laboratorium Optimasi Industri dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada PT Deltomed Laboratories menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOG, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Saya, Ernest Renandita Prameswara, dengan NPM 24032010076 dari sesi Rabu 1. Dan saya Muhammad Daha Pasar Dipta dengan NPM 24320 10101 dari sesi Republik 1. Yang pertama, di sini terdapat pendahuluan, yaitu latar belakang. Di sini penelitian ini dilakukan pada Indomaret dengan fokus pada pengelolaan produk kesehatan seperti permen antangin, Antalino, dan Selongpas. Berdasarkan data permintaan, harga berat produk, biaya persediaan, biaya pemesanan, kapasitas penyimpanan, dan lead time, permasalahan utama berkaitan dengan keterbatasan kapasitas truk, modal, serta kapasitas distribusi, sehingga diperlukan keputusan yang optimal dalam menentukan jumlah produk yang disediakan. Penelitian ini menggunakan metode Dynamic Programming, Economic Order Quantity, dengan pendekatan Continuous Review, Subtest Router Problem, serta Integer Programming. Dengan metode Branch and Fold, hasil yang diharapkan adalah diperoleh keputusan optimal dalam pemilihan produk, pengelolaan persediaan, dan penentuan rute distribusi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan toko. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, penentuan kombinasi produk optimal dengan dynamic programming. Yang kedua, penentuan rute distribusi efisien dengan shortest router problem. Dan yang ketiga, penentuan jumlah dan waktu pemesanan optimal dengan EOQ dengan continuous review. Dan keempat, penentuan alokasi sumber daya optimal dengan integer programming menggunakan branch and fold. Kemudian terdapat tujuan. Pada 1.3 di sini menentukan kombinasi produk optimal dengan dynamic programming. Lalu yang kedua, menentukan rute distribusi efisien dengan shortest router problem. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah dan titik pemesanan optimal dengan EOQ atau continuous review. Sini metode yang digunakan. Kemudian yang keempat, menentukan keputusan optimal dengan integer programming, metode branch and fold. Kemudian pada 1.4, manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman terhadap metode optimalisasi atau optimasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menentukan kombinasi produk yang optimal untuk meningkatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, membantu pengelolaan persediaan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait metode optimasi dalam bidang industri. Kemudian masuk ke dalam 1.5, batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada beberapa produk kesehatan pada objek penelitian. Lalu yang kedua, data yang digunakan adalah data permintaan produk pada tahun 2025. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan meliputi dynamic programming, lalu shortest router problem, EOQ dengan continuous review, dan integer programming dengan metode branch and fold. Lalu yang keempat, pengolahan data menggunakan metode tadi yang saya sebutkan. Lalu masuk kepada 1.6 di sini asumsi-asumsi. Yang pertama, permintaan produk dianggap konstan selama periode penelitian. Yang kedua, lead time pemesanan produk dianggap tetap. Lalu yang ketiga, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dianggap konstan. Lalu yang keempat, kondisi distribusi dan rute pengiriman dianggap tidak berubah selama penelitian. Selanjutnya masuk ke dalam tinjauan pustaka. Di sini 2.1 optimasi, yang dimana optimasi merupakan usaha atau proses untuk mendapatkan hasil terbaik atau paling efisien dari suatu masalah berdasarkan kriteria tertentu. Lalu yang kedua, 2.2, dynamic programming, yang dimana dynamic programming merupakan metode pemecah masalah kompleks dengan cara membaginya menjadi beberapa tahapan keputusan yang saling berkaitan. Lalu 2.3, analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan merupakan teknik optimasi yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek, tercepat, atau paling efisien dalam sebuah sistem jaringan. Kemudian masuk ke dalam 2.4 di sini, economic order quantity, yang dimana economic order quantity merupakan metode model persediaan yang digunakan untuk menghitung jumlah pesanan barang paling optimal guna meminimalkan total biaya persediaan. Kemudian 2.5, integer programming, yang dimana integer programming merupakan variasi dari pemrograman linear, di mana beberapa atau seluruh variabel keputusannya wajib berupa bilangan bulat atau integer. Dan selanjutnya 2.6 yaitu WinGSP. WinGSP sendiri merupakan perangkat lunak berbasis Windows yang dirancang khusus untuk menyelesaikan berbagai masalah riset operasi dan manajemen operasi. Kemudian lanjut pada 2.7, Microsoft Excel. Microsoft Excel sini merupakan aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang sangat populer untuk mengolah data, angka, dan teks menggunakan rumus. Kemudian 2.8, Tora. Tora merupakan perangkat lunak berbasis menu yang dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran konsep-konsep riset operasi. Dan 2.9, POM-QM. POM-QM adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di bidang manajemen, produksi, dan operasi atau Production and Operations Management. Kemudian pada 2.10, Stack Coach Problem. Stack Coach Problem merupakan model masalah klasik dalam dynamic programming yang menggambarkan pencarian rute terpendek atau termurah dari satu titik awal menuju ke titik tujuan melalui beberapa wilayah atau stakes. Kemudian pada 2.11 yaitu knapsack problem, di mana knapsack problem di sini merupakan masalah optimasi di mana kita harus memilih kombinasi barang dengan bobot dan nilai tertentu untuk dimasukkan ke dalam wadah berkapasitas terbatas. Kemudian pada metodologi di sini 3.1 waktu dan tempat pelaksanaan. Pengumpulan data pada tugas besar ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pada pukul 12.30 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Penelitian bertempat di Indomaret Rumput Madya 2, Jalan Rumput Madya, Rumput Kidul, Kota Surabaya. Kemudian pada 3.2 yaitu pengumpulan data. Di sini terdapat 32.1 sub-subbab. Di sini ada data jenis produk, yang dimana terdapat 10 produk yang digunakan. Namun di sini sudah terdapat masing-masing jumlah unit tersedianya. Jadi berupa box dari Antangi CRG di sini terdapat 5 box sampai pada Serongpas 14 box. Kemudian terdapat berat masing-masing produk. Di sini menggunakan satuan kilogram. Lalu pada harga per produk, di sini juga sudah tertera harga
Produk tersebut meliputi harga per boxnya. Jadi, misal antangin CRG tadi, satu boxnya harganya 21.700. Untuk kapasitas maksimum kontainer box di sini didapatkan bahwa kapasitas maksimum sebesar 5 kg. Nah, untuk bagian pada data rute perjalanan distribusi ini terdapat 11 rute di sini. Dari rute 1, 2, 3 sampai pada 11. Jadi dari rute tersebut nanti ditentukan rute paling efisien atau rute terpendeknya yang akan diambil, sebaiknya jalur mana yang seharusnya lebih efisien untuk dilalui dalam pengiriman produk tersebut. Kemudian di sini terdapat data permintaan produk. Di sini terdapat 3 produk. Yang pertama yaitu produk permainan angin. Data di sini seperti yang awal sudah disampaikan, yaitu data pada tahun 2025 mulai bulan Januari hingga Desember. Di sini permainan angin dimulai pada Januari dengan jumlah permintaan 630 sampai pada bulan Desember sebesar 810 dengan total jumlah permintaan yaitu 8.550. Selanjutnya pada produk Antalino. Pada produk Antalino ini juga sama. Jadi ketiga produk diambil dari tahun yang sama dan juga jumlah bulannya sama, tetap 12 dari mulai Januari sampai ke Desember. Untuk Antalino sendiri pada bulan Januari memperoleh jumlah permintaan sebesar 560 sampai pada bulan Desember sebesar 800 dengan total jumlah permintaan produk 8.160. Selanjutnya pada produk Strongpass di sini pada bulan Januari diperoleh permintaan sebesar 240 sampai pada bulan Desember di sini sebesar 360 dengan total jumlah permintaan produk yaitu sebesar 3.650. Selanjutnya pada data keterbatasan pada perusahaan. Nah, di sini terdapat modal, rak etalase serta laba per box. Jadi keuntungan setiap boxnya itu berapa. Untuk produk permainan angin di sini dengan modal awal yaitu 3.200 dengan rak etalase memiliki jumlah 10 box. Dengan keuntungan boxnya yaitu sebesar 2.000. Selanjutnya pada produk Atalino, sini modal awalnya itu 2.250 dan etalasenya itu dapat 7 box dengan laba per box atau keuntungannya sebesar 3.500. Dan produk Strongpass di sini modal awalnya 5.500 dengan etalase yang sama dengan jumlah 7 box dengan keuntungan yang per box yang diperoleh yaitu sebesar 4.000 sehingga di sini diperoleh kapasitas maksimum sebesar 100.550 dengan total 24 box. Kemudian terdapat fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 2000 X1 plus 3500 X2 plus 4000 X3 dengan batasan atau fungsi batasan di sini 3200 X1 ditambah 2250 X2 ditambah 5500 X3 sehingga di sini kurang dari sama dengan 100.550 dan 10 X1 plus 7 X2 plus 7 X3 kurang dari sama dengan 24. Kemudian pada selanjutnya di sini terdapat flowchart di mana terdapat mulai pada bagian awal, kemudian studi literatur, studi lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian identifikasi variabel operasional, serta pengumpulan data yang meliputi data jenis produk sampai dengan data kapasitas maksimum per pemesanan. Kemudian dari pengumpulan data tersebut akan dilakukan pengolahan data dengan metode dynamic programming, kemudian short test rute, economic order quantity, continuous review, fresh and fold. Nah, di mana dalam pengolahan data tersebut menggunakan software WinKSP, POMQM, Excel, serta Tora. Lalu akan dilanjutkan pada validasi dan akan dilanjutkan pada analisis di hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan akan dilanjutkan pada kesimpulan saran dan tahap akhir yaitu selesai. Dari flowchart ini dapat diketahui bahwa bagaimana proses awal penelitian ini, tahapan-tahapan yang harus dimulai dan harus diselesaikan atau diolah, kemudian akhir kesimpulan yang didapat, hasil yang diperoleh bagaimana, sehingga dapat diketahui bagaimana dari input serta output yang sudah dikerjakan. Jadi di sini saya akan merunning untuk software WinQSP untuk masalah jadi di sini ada beberapa produk. Di sini untuk ada produk yang dari kita pilih, kemudian kita masukkan untuk identifikasinya, yakni nama dari produknya, unit available atau unit yang tersedia di toko dan kapasitas dari unit tiap boxnya. Serta ada harga yang disertai nama dari produknya dengan kapasitasnya di container box yaitu 5 kg. Kemudian kita langsung open analyze. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat hasil dari running. Di sini terlihat ada teknologi yang memenuhi kapasitas dari box kontainer. Ada tiga yaitu pantangin dengan kualitas 4 dengan harga 190.000 dan kapasitas berikutnya adalah 4. Kemudian ada Antalino dengan kualitas 13 harga 585.000. Kapasitas sisanya yaitu 0,05. Kemudian Strongpass dengan kuantitas 14 dengan harga totalnya yaitu 770.000 dan kapasitas sisa yaitu 0,09. Di sini untuk total value-nya yaitu 1.505.000. Kemudian untuk software program di sini kita mulai permasalahan soal tersebut dan kita menggunakan 21 dari node-nya. Nah, di sini ada 21 map untuk kotaknya yaitu 1 dan
kota tujuan yaitu 11 dengan sebagai berikut. Kita bisa langsung running. Jadi terlihat untuk network solusinya yaitu dari 1, 3, sebesar 9 bits. Secara berikut 37, 79, serta 911. Maksudnya origin yaitu kota asal dan destination yaitu kota tujuan. Nah, di sini kita akan running untuk eh, di software USB untuk continuous review. Yang pertama untuk produk permen angin, ini ada Mayan 850, standar deviasi 74,14, serta ordernya 18.000, unit costnya 1.200, holding cost 1.200, serta ordernya juga sama dengan unit yaitu 3.200, dan constant value-nya yaitu 0,0082. Langsung solve saja. Nah, untuk code-nya berikut dengan biasanya nanti di modul 4 di PPT. Kemudian kita lanjut untuk produk kedua yaitu angka ini. Angka ini di sini untuk mainannya yaitu 8160, standar deviasi 69,28, dengan order cost-nya 22.000, dan unit cost 250, holding cost 1.500, dan harga sama dengan unit cost yaitu 22.250. Kemudian constant value yaitu 0,01. Nah, ini berikut nanti akan dikaitkan di PPT untuk output data. Kemudian data yang terakhir ada kompas untuk mainannya yaitu 3.650. Di sini standar deviasi 37,53, untuk ordernya 25.000, cost 5.500, holding cost 1.800, dengan ya harganya sama dengan unit cost yaitu 5.500, dan constant value 0,0137. Karena di unit sendiri tidak bisa membaca koma jadi kita menggunakan titik. Nah, untuk kodenya di sini silakan nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke integrate di di Excel. Nah, di sini untuk data angkanya ada 3 produk yakni permenangin, Antalino, serta Strongpass. Di sini di Antalino dimenangin hanya dimenangin dengan total permintaan 8.550 dengan harga operasi setiap hari yaitu 365 hari, dan rata-ratanya sebagai berikut. Harga per pieces 1.200, biaya order 18.000, service level sekian, kemudian nilai sales yaitu 1,88, holding cost 1.200, lead time 3, serta rata lead time sebagai berikut. Untuk yang Antalino untuk permintaannya di sini 8.160, kemudian hari operasi sama dengan rata per bulan 690, serta harga per pieces yaitu 2.250, biaya order yaitu 22.000, level 0,97, dan ya, untuk biaya simpan 1.500, lead time 4, dan lead time dengan rata-rata lead time sebagai berikut. Ya, di sini untuk ketiga yaitu Strongpass, permintaan tahunan yaitu 3.650, hari operasi sama yaitu 36 hari, dengan rata-rata per bulan 304,17, harga per pieces 550, 5500, harga order yaitu 25.000, service level 0,97, nilai Z 1,88, holding cost 1.800, lead 5, serta rata-rata lead time sebagai berikut. Di sini ada hasil EOQ untuk permintaan angin dengan di 850, pada buku holding cost 1.200, menghasilkan EOQ 570. Kemudian ada Antalino dengan di 8.160 dengan tes 22.000, holding cost 1.500, menghasilkan EOQ sebesar 490. Kemudian untuk Kompas dengan di 350, 3.650 dengan S 25.000, holding cost 1.800, menghasilkan EOQ 319. Nah, kemudian di sini ada kita. Di sini pertama-tama kita akan membuat, hari ini kita membuat ini dulu dari kacamata yang tadi dia. Untuk labelnya kita ganti ke atas ini. Nah, di sini bisa kita masukkan rumus produk berikut, titik koma berikut, dari variabel tujuan ke variabel keputusan. Jadi kita bisa tempat untuk ini agar terkunci. Kita bisa drag. Nah, untuk kedua ini bisa akan sama. Kita tempatkan dulu untuk dua ini. Profil. Nah, setelah kita melakukan produk, kita akan melakukan over. Nah, di sini objektif kita akan memilih dari
kolom variabel terusan untuk yang berwarna kuning. Jangan lupa untuk maksimum karena kita memaksimumkan laba untuk changing variabelnya yaitu di baris keputusan. Kemudian constraint-nya kita bisa add di sini. Kemudian jangan lupa kalau dikasih dengan karena kita ingin mencari maksimum. Nah, terakhir di sini kita buat variabel keputusan dan di sini kita ubah jadi integer dengan simplex LP untuk metodenya. Kita bisa solve. Untuk ini langsung kita oke saja. Nah, di sini sudah muncul tuh untuk outputnya. Untuk cara membacanya adalah sebagai berikut di sini dengan model dengan laba sebagai berikut. Nah, ini laba, kemudian modal berikut dan kapasitas etalase. Nah, dipilih untuk yaitu 1/3 agar menghasilkan laba yang maksimum sebesar 12.000. Mungkin kita lanjut untuk ke Vertora. Ini kita akan memilih indeks programming input. Sebentar. Ini kita untuk bisa masukkan detail ya. Coba. Untuk variabelnya ada 3, jadi 3 produk dan konsolnya 2. Langsung batasannya. Ini warna tentang ini. Oh, oh, oh. Nah, untuk ini kita bisa lihat di Excel tadi. Untuk kita nanti. Nah, untuk nilai maksimal pertama yaitu laba dengan produk 2.000, produk kedua 3.500, produk ketiga 4.000. Nah, yang untuk yang pertama yaitu modal, yang produk pertama yaitu apa? Produk kedua 2.250, produk ketiga 5.500. Untuk keyboardnya kita pilih kurang dari sama dengan karena kita mencari maksimum dengan batasan yaitu 105, 1.550. Dan untuk yang kedua itu angka lacak, untuk pertama itu 10, produk 27, produk 7, dan yang sisanya itu kurang dari sama dengan batasan 24. Simpel saja. Langsung stop problem. Untuk memilih outputnya berupa apa? Yang pertama adalah auto method. Nah, kita lihat untuk subproblemnya ada terlihat di optimal di subproblem 4 dengan nilai Z yaitu 2.000 serta produk yang dipilih yaitu X3 atau produk ketiga yakni selepas dengan pilihan 3 box sama dengan yang Excel tadi. Dan untuk speaker guide ini pilih untuk yang tanda koma, kemudian kita pilih hijau lagi untuk yang bertanda koma, kita pilih hijau lagi dengan yang bertanda koma, ini juga yang koma, sini juga yang koma, yang koma, yang koma, koma, yang hijau. Nah, di sini sudah terlihat untuk yang berwarna pink dengan tulisan base outbound dengan hasil yang sama, yaitu saya sama dengan 12.000. Dan nilai X1-nya 0. Nah, dapat lihat waktu kita klik akan muncul outputnya yang dipilih yaitu X3 sebesar 3. Jadi untuk di software Tora dan Excel hasilnya sama yaitu untuk produk 3 di B3 dan nilai Z 12.000. Sekian untuk software, bisa dilanjut untuk bab 4-nya. Dari sini lanjut untuk continuous review dari 3 produk. Nah, yang pertama ada produk permen pantangin, kita isi di meja atau rata-rata permintaan per tahun sekitar 8.550 dengan standar deviasi 74,18 karena di software Windows sendiri tidak bisa membaca koma. Kemudian ordernya 18.000. Unit cost 3.200, loading cost 1.200, kemudian cost sama dengan unit cost yaitu 3.200 dan constant value
hasilnya yaitu 0,0082 untuk fokusnya. Berikut untuk fokusnya. Kemudian kita langsung ke produk kedua yaitu Antalin dengan minyak mian 2160, rekomendasi 69,28, order cost 22.000, unit cost 2.250, loading cost 1.500, order sama dengan unit cost yaitu 2.250, dan kita pilih ini konstan, konstan value-nya yakni 0,011. Nah, stepnya berikut. Jadi untuk yang sebelumnya itu kita salah tadi untuk klik ini konstan kan, konstan value-nya yang untuk satu yakni 0,0. Yang tiga yaitu kompas, miannya 3.650, target yang rekomendasi 37 gitu. 53, public cost 25.000, unit cost 5.500, trading cost 1.800, dan rekomendasinya sama yaitu 5.500. Ini kembali konstan dan konstan value sebesar 0,0137 dengan fokus sebagai berikut. Untuk jelasan praktiknya nanti akan dijelaskan di PPT bagian 4, yakni output kita. Nah, di sini ada untuk ada 1 hingga 11 dengan total base yaitu 21 base atau 21 jalur dari origin 1 ke destination 11. Origin di sini adalah kota asal dan destination yaitu kota tujuan. Langsung solution. Nah, di sini terdapat solusi dari satu slot yaitu dari 1 ke 3, 3 ke 7, 9, 9 ke 11 dengan total jarak 280. Nah, Baik, selanjutnya di sini kita akan running software yaitu dengan metode economic order quantity. Di sini bisa kita pilih inventory, kemudian economic order quantity. Untuk detail kita bisa isikan produk, misalnya dengan produk kita di sini yaitu produk permen antangin. Bisa kita oke. Nah, untuk demand rate di sini itu sebesar 8.500. Kemudian untuk setup atau ordering cost di sini itu 18.000. Kemudian holding atau carrying cost di sini 1.200 dan unit cost itu 3.200. Ya, di sini bisa kita lakukan solve. Nah, di sini optimal order quantity dan maksimum inventory level di sini diperoleh sebesar 504,98. Kemudian untuk average inventory sebesar 252,49 dan order per periode di sini sebesar 16,83. Kemudian untuk annual setup cost di sini sebesar 300.000 atau ya 2.985 dengan total inventory yaitu holding plus setup sebesar 605.910 dan unit cost di sini diperoleh sebesar 2.720.000. Untuk total cost di sini sebesar 2.780.590. Dan kemudian untuk kurvanya di sini titik optimal di sini menunjukkan pada titik tengah yaitu sebesar 504,98 dengan biaya sebesar 605.910. Selanjutnya di sini produk kedua sama kita pilih inventory kemudian economic order quantity. Di sini produk kedua yaitu Antalino. Bisa kita oke. Untuk demand rate-nya sebesar 8.160. Kemudian setup ordering cost di sini sebesar 22.000. Lalu holding atau carrying cost di sini sebesar 1.500 dan unit cost sebesar 2.250. Bisa kita solve. Nah, optimal order quantity dan maksimum inventory level diperoleh sebesar 489,24 dengan average inventory sebesar 244,62. Lalu orders per periode sebesar 16,68 dan annual setup cost di sini sebesar 366.933 dengan total inventory sebesar 733.000 atau 730.000 sekian dengan unit cost di sini sebesar 1.836.000. Total cost di sini diperoleh 1.993.000 atau maaf 1.909.300. Untuk kurva di sini diperoleh titik yang hampir sama seperti tadi. Namun sini order quantity diperoleh nilai sebesar 489,24 dengan biaya sebesar 733.866,47. Dan selanjutnya untuk produk yang ketiga masih sama inventory kemudian sini produk yang ketiga produk strong pass. Klik OK. Untuk demand rate di sini sebesar 3.650. Setup ordering cost sebesar 25.000. Holding atau carrying cost di sini sebesar 1.800.
Unit cost sebesar 5.500. Bisa kita solve. Untuk optimal order quantity dan juga maksimum inventory level diperoleh sebesar 318,42. Kemudian average inventory sebesar 159,21. Lalu orders per periode sebesar 11,46. Lalu annual setup cost dengan holding cost di sini sebesar 286.574. Dengan total inventory di sini sebesar 573.149. Lalu unit cost di sini diperoleh sebesar 2.075.000. Kemudian untuk total cost di sini diperoleh 2.064.800 rupiah. Nah, jadi setelah ada running software, di sini saya akan jelaskan keempat hasil dan pembahasan. Di sini ada dynamic programming, pada input data menggunakan metode FrameStack. Dapat dilihat sebenarnya sebagai berikut dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Dan di sini dapat terlihat untuk produknya ada 10 kita available yang ada di toko dan kapasitas dari tiap box dari masing-masing produk. Serta ada harga yang diikuti nama dari produk di item identification disamakan untuk penamaan dari produk agar terdeteksi di software WinQSP. Kemudian di sini ada kapasitas besar 5 dan kemudian outputnya sebagai berikut. Dapat lihat terdapat 3 produk yang optimal dan bisa kita pilih, yaitu permen antalgin sebesar 4 dengan value-nya 190.000 sehingga kapasitasnya bersisa 4. Kemudian antalino sebesar 13 sekian dan strongpass sekian dengan menyisakan kapasitas 0,09 kg. Kemudian total return yang diperoleh adalah 1.545.000. Nah, kemudian ada source root. Di sini kita menggunakan software POM. Terdapat 16 node di sini dengan beberapa cara yang berbeda-beda. Kemudian berbeda. Kemudian pada datanya kita milih 1 untuk origin, yaitu kota asal, dan 11 sebagai destination atau kota tujuan dengan rute optimal yaitu 1, 3, 7, 9, kemudian 11 dengan jarak minimum yaitu 280 km. Kemudian di sini ada AOQ untuk produk permen antangin. Dapat dilihat ada software Microsoft maupun permen antangin. Di sini dimendat 8.550 diperoleh dari total permintaan per tahun. Kemudian ada setup cost 14.000 dari biaya pemesanan per order, 1.200 dari biaya simpan atau holding cost, dan unit cost-nya sebesar 3.200 atau harga per piecesnya. Kemudian ada Antalino di sini untuk dimendatnya yaitu 8.160 dari sini total permintaan tahunan. Kemudian setup dari 2.000 dari biaya pemesanan, holding cost 1.500 dari biaya simpan, serta unit cost 2.250 dari harga per piecesnya. Kemudian untuk strong pass yaitu untuk demand 3.650 dari permintaan tahunan, setup atau ordering cost 25.000 dari biaya pemesanan, dan 1.800 dari biaya simpan per box per tahun. Lalu untuk unit cost di sini 5.500 dari harga per pieces. Kemudian dapat dilihat untuk output dari AOQ di software Excel dan OVM. Untuk nilai AOQ-nya sekitar 507 pieces. Nah, untuk di sini bisa dilihat untuk hasil AOQ-nya hampir mirip untuk Excel dan OVM. Namun pada OVM ini lebih cenderung detail daripada di Excel. Kemudian di sini ada grafik. Di sini 607.799,96 sebagai di sini terlihat total inventory. Kemudian order quantity yaitu 506,46 sebagai AOQ. Yang bersama 507 dan 506,46. Kemudian ada produk untuk Antalino di sini dengan AOQ 490 dan pada pembelian di sini 489,24. Selisihnya tidak mencapai 1, jadi keduanya masih sama. Dan untuk grafiknya di sini 733.866,47 rupiah untuk total inventory, kemudian order quantity-nya yaitu 489,24 untuk AOQ. Nah, di sini untuk produk ketiga itu strong pass dengan AOQ 319 per pieces yang hasil dari keduanya cukup mirip untuk pembelian gas 8,42. Di sini tuh grafiknya ada 673.149,2 rupiah untuk setup untuk inventory cost-nya. Dan di sini 318,42 untuk AOQ. Nah, di sini tuh output dari continuous review ada pertama yaitu permen antangin. Di sini terlihat bahwa untuk Q yaitu 508,945 pieces dengan trigger point yaitu S 83,5493 dengan safety stock-nya yaitu 13, sekian, dan total biaya persediaan tercatat sebagai 626.937,6. Kemudian rata-rata persediaannya yaitu 522,433 dan rata-rata operasional atau yang ada di inventory yaitu 267,9648 sih, dengan risiko kekurangan persediaan yang relatif kecil yaitu 2,2322%. Kemudian untuk produk kedua yaitu Antalino dengan nilai Q atau order point 492,1672 dan order quantity point atau S 102,4633. Lalu untuk safety stock yaitu 12,7033 serta total persediaan atau total inventory yaitu
200.557.336,1 rupiah. Kemudian ada average per hand dan maksimum per hand yaitu 504,87 dan rata-rata pada inventory yaitu 258,78 dengan risiko kekurangan yang relatif kecil juga yaitu 4,0210%. Kemudian ada yang ketiga, terlepas dengan pre-order quantity sebanyak 320 pieces dan double point yaitu 58,35228 pieces dengan total biaya persediaan zakat sebesar Rp591.220 dan average maximum on hand 328,4469 pieces dan average pada inventory yaitu 168,393 pieces dengan risiko kekurangan persediaan yang cukup kecil juga yaitu 2,87%, sehingga kemungkinan stok dapat diminimalkan. Kemudian di sini ada data programming pada input data di software Excel. Nah, di sini dapat dilihat untuk inputnya pada pantangin dengan fungsi tujuan atau laba sebesar 2.000, modal 3.200 serta pada etalase sebesar 10. Kemudian Antalino dengan fungsi tujuan atau laba sebesar 3.500, modal 2.250 serta etalasenya 7. Untuk Surpas, fungsi tujuan atau laba yaitu 4.000, modal 5.500 serta etalasenya 7. Dan di sini ada beberapa parameter di sini. Untuk set objektif kita memilih ini. Kemudian untuk maksimum karena kita memaksimumkan laba. Kemudian changing variabelnya sini untuk 3 garis sini yang kuning dan constraint-nya yaitu ini 1, 2 dan yang integer ini. Yang paling besar ini kita buat integer. Dan jangan lupa untuk memilih simplex lalu solve dan kita langsung copy saja. Kemudian ada input pada Tora. Di sini terdapat di ya untuk masih mirip seperti tadi. Dengan di sini jangan lupa untuk memilih kurang dari sama dengan untuk persoalan masing-masing atau maksimum. Dengan batasan untuk modalnya tadi 100.550 rupiah dan pada etalase batasannya yaitu 24 pieces, 24 box. Nah, di sini terlihat untuk output datanya dengan laba 12.000 atau fungsi tujuannya 12.000 dengan modal yaitu 16.500 dan pada etalase 21 box dengan cara kita memilih produk ketiga yaitu surplus sebanyak 3 box. Kemudian ada output data untuk integer. Nah, di sini dapat terlihat untuk pada automated batch and bound di sini visible solusinya kita bisa lihat pada subproblem keempat, kemudian nilai Z-nya 12.000 dengan cara kita memilih X3 sebesar 3 atau memilih surplus sebanyak 3 box. Nah, sementara itu pada user get branch and bound dapat terlihat pada kotak pada subproblem N42 nilai Z 12.000 dan X1 sebesar 0 dan kita klik akan muncul seperti ini yaitu nilai yang variabel yang akan kita pilih yaitu X3 atau surplus sebanyak 3 box. Nah, untuk pembahasan berdasarkan hasil pengolahan data, metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa permanent antangin, antalino, dan surplus dengan pemanfaatan kapasitas kontainer yang hampir maksimal serta keuntungan yang tertinggi. Kemudian untuk sorted route menghasilkan jalur distribusi paling efisien yaitu pada ringkasan 1, ke 3, ke 7, ke 9, dan ke 11 dengan total bobot minimum yaitu 280. Kemudian pada metode EOQ dan continuous review diperoleh kebijakan persediaan optimal. Namun pada metode EOQ dinilai lebih efisien karena menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah daripada continuous review. Sementara itu, metode integer programming menunjukkan keputusan optimal dengan memilih 3 box surplus untuk memperoleh harga maksimum sebesar 12.000 sesuai batasan modal dan kapasitas. Kemudian di sini ada kesimpulan. Yang pertama yaitu metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa permanent antangin sebesar 4 box, antalino 13 box, dan surplus 14 box dengan total keuntungan Rp1.545.000 dan kapasitas kontainer hampir maksimal. Hasil ini menunjukkan bahwa metode tersebut efektif dalam menentukan kombinasi produk dengan keuntungan yang tertinggi. Yang kedua ada sorted route problem menghasilkan jalur distribusi paling efisien yaitu dari 1, ke 3, ke 7, ke 9, dan ke 11 dengan total bobot minimum yaitu 280 km. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ini mampu membantu menentukan rute distribusi secara optimal untuk meminimalkan jarak dan biaya pengirimannya. Dan yang ketiga ada metode EOQ atau Economic Order Quantity dengan pendekatan continuous review menghasilkan jumlah pemesanan optimal untuk setiap produk disertai dengan nilai order point dan safety stock guna mengurangi risiko persediaan. Hasil ini menunjukkan metode mampu membawa pengendalian stok secara lebih efisien dan meminimalkan biaya persediaan. Yang keempat, metode integer programming dengan pendekatan branch and bound menghasilkan keputusan optimal berupa pemilihan surplus sebanyak 3 box dengan keuntungan maksimum sebesar Rp12.000. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ini mampu untuk menentukan keputusan terbaik tanpa melanggar batasan modal dan kapasitas serta etalase. Kemudian ada saran yang terakhir yaitu sebaiknya penelitian selanjutnya melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan permintaan dan biaya agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap hasil estimasi yang diperoleh. Yang kedua, sebaiknya penelitian selanjutnya membandingkan metode yang digunakan dengan metode optimasi lain seperti goal programming, simulate handling, atau genetic algorithm sehingga dapat diketahui metode yang paling efektif dalam menghasilkan solusi optimal. Yang ketiga, sebaiknya peneliti selanjutnya mampu mempertimbangkan faktor ketidakpastian lain seperti perubahan harga, keterlambatan, pengiriman, dan fluktuasi permintaan musiman agar hasil perhitungan lebih sesuai dengan kondisi operasional sebenarnya. Yang keempat, sebaiknya
Penelitian selanjutnya mengkombinasikan metode optimasi dengan teknologi informasi atau sistem komputerisasi agar proses perhitungan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.